wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Intan Ayuning Tias. Saya adalah salah seorang mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang ada di IKIP Siliwangi atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Kota Cimahi. Saya merupakan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kampus saya tercinta, yaitu IKIP Siliwangi, mulai dari sejarah terbentuknya, visi, misi, tujuan, dan mungkin nanti ada beberapa nama dekan atau dosen yang akan saya tampilkan. IKIP Siliwangi merupakan salah satu kampus swasta yang berada di Kota Cimahi. Lebih tepatnya, berada di alamat Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan surat keputusan BAN PT, pada tahun 2021 IKIP Siliwangi kembali mendapatkan akreditasi lembaga atau AIPT dengan nilai B. Program studi bimbingan konseling, pendidikan masyarakat, pendidikan guru SD, pendidikan guru PAUD, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Masyarakat. Sejarah. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah singkat dari STKIP Siliwangi atau IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya mengambil sumber dari websitenya langsung yang nanti linknya akan saya tampilkan, supaya teman-teman juga bisa mengakses dan melihat secara langsung mengenai informasi IKIP Siliwangi. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai IKIP Siliwangi yang dulu itu namanya adalah STKIP atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang sekarang berganti nama menjadi IKIP, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Nah, berdirinya STKIP Siliwangi Bandung ini berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi swasta lainnya, STKIP Siliwangi Bandung tidak didirikan oleh sebuah yayasan yang sudah berdiri. Jadi kalau biasanya ada sebuah yayasan dulu, baru dia membuat sekolah atau universitas. Nah, beda dengan STKIP atau IKIP Siliwangi ini. Nah, STKIP Siliwangi ini dulu didirikan atas perintah Pangdam 6 Siliwangi pada tanggal 11 Maret 1986 sebagai persiapan berdirinya Universitas 20 Mei atau UNDAM atau Universitas Islam Siliwangi atau UNISI. Dalam hal ini, STKIP Siliwangi Bandung melaksanakan visi dan misi Kodam 3 Siliwangi sebagai wujud bakti dan balas budi Siliwangi terhadap masyarakat di daerah Jawa Barat dan Banten. Nah, setelah STKIP Siliwangi Bandung berdiri dan eksis, barulah mencari yayasan yang menaunginya. Jadi kalau yang lain mungkin sebuah yayasan dulu baru mendirikan sekolah atau universitas. Nah, ini mendirikan dulu sekolahnya baru mencari yayasan yang mau menaunginya. Nah, seperti itu. Lalu pada saat itu STKIP Siliwangi Bandung menjatuhkan pilihannya pada Yayasan Kartika Siliwangi yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 1 April tahun 1987 berdasarkan surat perintah Pangdam. Nah, pada tahun 2004 Yayasan Kartika Siliwangi dibubarkan seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk berbisnis. Nah, eksistensi STKIP Siliwangi Bandung tidak terpengaruh oleh bubarnya yayasan tersebut, bahkan semakin berkembang. Karena peraturan pemerintah yang mengharuskan sebuah PTS atau perguruan tinggi swasta untuk mempunyai satu yayasan yang menaunginya, maka setelah dibubarkan yayasan yang pertama,
STKIP Siliwangi Bandung kembali mencari yayasan untuk menaunginya. Beberapa orang pimpinan mengusulkan untuk merintis yayasan baru, walaupun ada tidaknya yayasan, STKIP Siliwangi Bandung bisa tetap berjalan. Nah, pada tahun 2008, STKIP Siliwangi Bandung menjatuhkan pilihannya kepada Yayasan Kartika Jaya cabang 19 Siliwangi. Namun, karena Yayasan Kartika Jaya cabang 19 Siliwangi berada di bawah Yayasan Kartika Jaya, maka pada tahun 2017 Yayasan Kartika Jaya merupakan yayasan yang sah sebagai badan penyelenggara STKIP Siliwangi Bandung. Sehingga sampai akhirnya STKIP Siliwangi melakukan perubahan bentuk menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Siliwangi berdasarkan SK Menristek Dikti nomor 673/KPT _1/2017 tanggal 5 Desember 2017. Visi dan misi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan visi. Nah, adapun visi dan misi serta tujuan dari IKIP Siliwangi. Yang pertama ada visi. IKIP Siliwangi menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berkiprah dalam bidang pendidikan sebagai lembaga penghasil tenaga pendidik yang mengutamakan mutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan tanggap serta peka terhadap arus globalisasi dan perkembangan iptek. Dengan karakter seperti itu, IKIP Siliwangi menetapkan visi untuk menjadi terwujudnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul, berdaya saing global, dan menjadi rujukan inovasi pembelajaran serta menghasilkan tenaga pendidik yang berjiwa entrepreneur pada tahun 2037. Lalu selanjutnya ada misi. Dalam merealisasikan visinya, IKIP Siliwangi memiliki beberapa misi sebagai berikut. Yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan luar sekolah, serta memiliki kompetensi berdaya saing global yang unggul di bidang pendidikan sesuai kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang selanjutnya ada melakukan penelitian di bidang pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada pengembangan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah dan luar sekolah, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan harapan kebutuhan masyarakat di era globalisasi. Lalu yang selanjutnya ada melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional yang merupakan penjabaran dari wujud bakti Kodam 3 Siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat dan Banten melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan luar sekolah. Lalu yang terakhir ada mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, user, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan nasional untuk memantapkan optimalisasi fungsi dan peran IKIP Siliwangi. Tujuan. Lalu yang selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan. Apa sih tujuan dari IKIP Siliwangi ini sebenarnya? Nah, di sini saya akan menyampaikannya. Oh ya, teman-teman, di sini saya mengambil materinya langsung dari website IKIP Siliwangi yang nanti linknya akan saya tampilkan lagi di sini. Nah, jadi teman-teman juga bisa langsung mengecek ke
websitenya supaya informasinya, mungkin apabila ada informasi yang saya salah menyebutkan atau saya ada yang tertinggal informasinya, teman-teman bisa mengecek secara langsung kebenarannya dari website IKIP Siliwangi. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari IKIP Siliwangi ini di sini ada 4 poin. Yang pertama ada menghasilkan tenaga pendidik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan luar sekolah yang cakap serta terampil baik di bidang akademik dan secara akademik dan profesional dalam berbagai kebutuhan tenaga pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan, yang mampu mengikuti perkembangan iptek dan mampu bersaing di tingkat lokal, regional, dan nasional. Lalu yang kedua ada menghasilkan tenaga pendidik profesional dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan luar sekolah yang bermutu dan relevan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi. Lalu yang ketiga ada menghasilkan tenaga pendidik yang mampu memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain dengan menggunakan ilmu pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan pendidikan luar sekolah sebagai kekuatan moral yang mandiri. Dan yang terakhir ada menghasilkan tenaga pendidik yang dapat mengoptimalkan fungsi jenjang kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dekan dan dosen. Nah, itulah dia teman-teman sedikit informasi mengenai IKIP Siliwangi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan saya tampilkan dapat menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.